Guru Supriyani dapat bantuan dari PGRI Lalembu sebesar 10 juta rupiah. Guru Supriyani mendapat rezeki nomplok di tengah statusnya sebagai terdakwa kasus dugaan penganiayaan siswa yang merupakan anak polisi. Sumbangan diberikan secara langsung kepada Guru Supriyani sebagai bentuk solidaritas dari rekan sesama guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Kecamatan Lalembu. Saya selaku bendahara PGRI Kecamatan Lalembu sempat mengumpulkan dana dari teman-teman, jumlahnya 10 juta rupiah, katanya. Dikutip dari tayangan YouTube Pindara Studio Dikbud Konawe Selatan. Sumbangan tersebut diharapkan bisa meringankan beban Guru Supriyani dalam menjalani proses hukum. Semoga semua dilancarkan dan ibu bebas murni, katanya. Pada kesempatan itu, Guru Supriyani berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Solidaritas PGRI Kecamatan Lalembu yang telah mendukung dan memberikan sumbangan kepada kami sebesar 10 juta rupiah. Kami berterima kasih atas bantuannya. Terima kasih kepada PGRI dan masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan membantu kami sampai permasalahan ini selesai, katanya. Sebelumnya, Guru Supriyani kabarnya bakal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Insya Allah ada jalur afirmasi dari Kemendikbudristek untuk Guru Supriyani. Kami akan bantu afirmasi untuk beliau agar bisa diterima sebagai guru PPPK, kata Mendikdasmen Prof. Abdul Mukti di kantor Kemendikdasmen. Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Melansir dari kompas.com. Seperti diketahui, Supriyani memang tengah mendaftar PPPK guru. Menurut Prof. Mukti hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani. Prof. Mukti mengatakan, pemberian afirmasi ini adalah bentuk komitmen Kemendikdasmen agar para guru bisa mengajar dengan baik. Ini jadi komitmen kami agar bagaimana guru-guru mengajar dengan baik dan mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terjadi di masa mendatang, ujarnya. Sebelumnya, Prof. Mukti mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendengar proses hukum Supriyani. Prof. Abdul Mukti mengatakan, pihaknya sudah mendapat beberapa laporan dari Kepala Kepolisian RI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai kelanjutan kasus ini. Hasilnya, kata Prof. Mukti, guru tersebut telah diberikan penangguhan penahanan oleh Pengadilan Negeri, PN, yang menangani kasus tersebut. Ketua PN mengabul permohonan penangguhan penahanan Supriyani, ungkapnya. Kendati demikian, Supriyani akan tetap menjalani persidangan pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 202, untuk bisa mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, kata Prof. Mukti, Ketua PN juga telah menyambut baik usulan Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Wakapolda, untuk memberikan vonis sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bupati Konsel damaikan Guru Supriyani dan Aibda WH, padahal sebelumnya pecat camat. Kasus hukum Guru Supriyani yang dituduh pukul siswanya yaitu seorang anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara, masih terus berjalan. Kabar terbaru, Guru Supriyani bertemu Aibda WH dan istrinya untuk saling berdamai pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Bupati Konsel, Surunudin Dangga menginisiasi pertemuan Supriyani dan Aibda WH bersama sang istri. Dalam pertemuan tersebut, Guru Supriyani dan keluarga sepakat berdamai dan saling memaafkan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif dari Bupati Konsel. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, ujarnya. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Kata Samsudin, upaya damai itu dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Desa Baito, Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga Desa Baito, kata Samsudin. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito. Apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana itu yang dihindari. Lanjutnya.
Kendati demikian, kata Samsudin, proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, jelasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga memediasi guru Supriyani, Aibda WH dan istri NF, orang tua murid SDN 4 Baito. Surunudin mempertemukan Supriyani dengan orang tua murid berinisial D untuk mendamaikan kasus pemukulan yang dituduhkan ke guru honorer tersebut. Berdasarkan foto yang beredar, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, Bupati Konsel mempertemukan Supriyani dengan orang tua murid, Aibda WH dan NF di rumah jabatan Bupati Konsel, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Andri mengatakan, proses hukum tetap berjalan karena Supriyani sudah mengaku tidak pernah melakukan pemukulan meski sudah ada kesepakatan berdamai dengan orang tua korban. Jadi proses hukum ini tetap lanjut, tidak bisa dicampuri dengan mediasi itu. Karena Ibu Supriyani sudah mengaku tidak bersalah, jelasnya. Ini hanya upaya dari pemerintah daerah untuk meredakan situasi saja, lanjut Andri. Sebelumnya, Supriyani sempat ditahan di Lapas Perempuan dan Anak Kota Kendari. Beberapa pihak sempat mendapaikan guru Supriyani dan Aibda WH. Hal tersebut dilakukan agar kasus ini berakhir damai saja tanpa harus berproses di pengadilan. Akan tetapi mediasi tersebut tak pernah menemui titik temu, sampai berada di meja pengadilan Andulo. Nasib Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito terancam. Nasib Kapolsek Baito Ibdami dan Kanit Reskrim Am yang menangani kasus guru Supriyani kini di ujung tanduk. Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan itu kini dalam pemeriksaan intensif Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara dan terancam mendapat surat perintah penahanan khusus, Patsus. Keduanya terindikasi melanggar kode etik Polri terkait pemberian uang 2 juta rupiah di kasus guru Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi ini berdasarkan hasil pemeriksaan tim internal. Sebelumnya, tim internal Polda Sultra telah memeriksa 7 personel polisi, terdiri 4 dari Polres Konawe Selatan dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Kombes Is Christian. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik propam, kata Is. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mosoleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan Am terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Jadi saat ini 2 oknum anggota tersebut sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Soleh saat diwawancarai. Selasa.